Al maqalatu tema qala al hadiyatu wal khamsun kang kaping 1 lan 50. Iku ngene. Qala dawu sapa dunan al misri sapa dunan al misri radhiyallahu anhu. Dawe ngene. Al arifu billahi taala. Al arifu te wong sing makrifat billahi taala lan Allah taala iku asirun, iku wong sing ditawan. Marbutun tegese kang den tawan hubbi kelawan sebab senenge arif. Wa qalbuhu tai atine arif billah iku basirun iku wong sing peka. Manane peka iku ngerti terus iku basir. Muzayyinun tegese selalu maesi libatinihi maring batine arif bil muraqabati kelawan nginjen-nginjen. Sing nginjen-nginjen selalu sadar nek Allah itu melihat dia. Walidzairihi lan maesi maring dzahire wong bil muhasabati kelawan muhasabah. Selalu mengoreksi ngamalai wape taura manfaat taura. Sedina ngamal apike weleke akeh di jeneng muhasabah. Wa amalu lillahi katsir utawi amale wong lillahi krana Allah iku katsirun wa akeh iku katsirun wa akeh. Nyata nggih kula niku kula terangno masalah niki diapalno mawon teng ati al arif billah asir napa al arif billah asir. Orang yang makrifat kepada Allah atau ma'rifatullah itu menjadikan dia ditawan. Ditawan maknanya marbutun apa? Bihubbi. Dia terikat atau terpenjarakan. Asir itu terpenjarakan oleh cintanya. Kula akhir-akhir ini sering neliti fungsi maknawi mbek lafzi di semua ayat Quran, di semua ayat Quran. Misalnya nyata orang itu misalnya dulu sering maksiat. Kemudian oleh fikih ditata, orang tukang maksiat itu ditawan. Ditawan itu orang Indonesia gitu di penjara. Misalnya maling, bajingan ya. Itu kalau di penjara kan terus gak iso maling meneh. Terus gak iso bajingan meneh wong di penjara, di borgol atau di sel. Kemudian itu nyata tapi fisik, napa? Fisik. Dia mungkin tetap bisa ngordinasi anak buahnya lewat penjara kalau dijenguk atau apa, sehingga banyaklah pengedaran narkoba sangko penjara karena yang di penjara hanya apa? Fisik. Kemudian ada penjara maknawi ini ruang. Penjara maknawi itu misalnya begini. Ada orang itu sering kecewa dengan istrinya atau dengan anaknya, tapi ya di situ-situ saja. Misalnya yang naruhan kata sekolah ya tetap di seputar naruhan saja. Kalau orang berduaan ya di sekitar berduaan saja. Mungkin kalau dia tokoh nasional ya kritik Indonesia dari bangsanya pemalas, orangnya agak dinamis kayak Singapura. Dia ya agak kemana-mana tetap di Indonesia. Artinya apa? Ini peringatan di kula jenengan. Mahabbah maknawiyah ini yang penting ditanamkan ulama. Kalau orang mencintai Allah dan Rasul, mencintai Quran, mencintai santri, mencintai kebenaran, meskipun dia agak dipenjara secara fisik, pasti dia ini akan terpenjara secara maknawi, pasti tidak kemana-mana. Pasti apa? Tidak kemana-mana. Jadi misalnya gue senang bojomu, ya tetap di seputar-seputar situ. Soal lanang beling pen wayo nomor loro, pokoknya gak jauh-jauh di situ. Dan ini penting kalau pengen ngembang noteng jenengan. Jadi yang diwajibkan oleh ulama adalah kita mencintai Allah dan Rasul. Karena kalau cinta itu pasti di seputar kolongan situ, tidak kemana-mana. Ya, kalau kita mencintai Allah, mencintai hukumnya Allah, pasti di kolom itu, tidak kemana-mana. Meskipun kita tidak dipenjara secara fisik, tapi akan dipenjara secara maknawi. Akan dipenjara secara apa? Maknawi. Maknawi itu tadi, fisiknya kita bebas, tapi ya tidak kemana-mana karena diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatullah Rasul. Itu disebut nama al-arif billah nama. Asirun dia marbutun den cancang bihubbihi lan seneng ning napa Allah. Nah cara kula ya. Sebanyak mungkin umat Islam itu punya seperti itu dalam banyak hal. Sehingga kita itu tidak perlu lagi penjara fisik. Ya saya ulang lagi kita tidak perlu lagi penjara napa fisik. Penjara fisik itu repot. Selain tidak efektif juga ya juga tadi ya apa ya cara barco penjara ya potensinya ya kembali lagi. Tapi kalau orang itu hatinya bisa dipenjara oleh mahabbatullah wa rasuli itu luar biasa. Lalu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Lan kula nu sering sinau banget. Mboten trimo sering sinau banget. Itu di situ ada keterangan begini. Ini cerita
Wong wedi ambek bapake misalnya. Iku ya ora wani marek. Seneng banget iku ya ora wani marek. Itu ada. Ini cerita orang normal kan, orang normal itu serahkan itu. Misalnya gini, kamu wedi mbak ibumu ya rawani marek, seneng banget ya rawani. Itu yang dilakukan Sayyidina Ali ketika ditanya, kenapa saya tidak melihat engkau makan bersama ibu kamu? Kata Sayyidina Ali, takut saya kalau ibu saya misalnya penggawe ibu ayam goreng sudah punya rencana itu. Kedisian tak jupuk aku. Ya, nek weteng-weteng elek kan lah mangan bareng ibu kan. Nah artinya apa? Ya seneng ya marah rawani awal karena takut misalnya itu kan. Kenapa kamu tidak pernah makan bersama ibu kamu? Jawab Sayyidina Ali, takut saya. Ibu saya di hidangan itu seneng misalnya dalam konteks Indonesia seneng apa? Ayam goreng juga serobot. Wes, putus asa. Akhirnya milih tempe. Lo tekan tempe, bu, serobot bisa. Sehingga masyhur tuh makalah Indonesia itu tidak pernah makan bersama. Sama mungkin orang tertentu yang mencintai gurunya itu tidak berani bareng karena takut ganggu, takut macam-macam. Sak pemandangan macam-macam. Nah, jadi orang itu cara seneng dan cara itu mirip-mirip. Itu kata Imam Ghazali karena khauf dan roja itu mirip-mirip. Nah, sama. Gue misalnya seneng cawe itu seneng bojomu, lagi asik maca, mbak delok lipstik, mbok klambine anyar. Apike kowe iku ora moro-moro, mesti ke ganggu. Bojomu nak awake ayu seneng ya seneng wae ora awake ayu. Tapi nak kowe seneng kan mesum, ben ngeloni. Nah itu kan dunia yang berbeda. Bojo lagi seneng klambi anyar diganggu malah mbek kowe mbok coplo iku kan gak fair. Lha nak kowe seneng tenan. Yo duwi, maksudnya duwi ben nikmati nganggo lipstik, nikmati nganggo klambi anyar, pamer mbek kancan. Malah kok parani kene haram. Artinya wong iki bakas wong normal ya. Jadi wong seneng ambek wong gedhe padha-padha menghindar sebetulnya. Apa? Menghindar. Kalau orang normal itu ora ukuran ya, ora ukuran. Orang normal itu ya angel. Nah, sehingga kenapa ada wali ditanya, kapan kamu menikmati Allah? Jawabnya dia dulu, ketika saya menjauh dari Allah. Bukan menjauh dengan makna orang fasik itu enggak. Dia menghindari sesuatu yang terkait Allah karena malu kalau ganggu. Makanya saya pernah cerita di ngaji ini, ada wali yang dia jadi wali karena sholat di shaf awal. Dia malu kalau dipanggil Allah kok tidak yang terdepan, sehingga dia sholatnya shaf awal terus. Ketika dia merasa wali paling elit karena yang amal seperti itu, ternyata diberitahu sama Allah kalau wali yang kelasnya dia itu yang sholat di pagar masjid, bahkan di luarnya. Ketika yang di situ, kenapa kamu wali juga udah sholat di belakang? Jawabnya, aku ibu isin. Dosa aku akeh, awakku ora bener kok ngarep, sawangane kok paling bener. Ini kan tapi aja tiru lho, sing kok guri. Ora usah mbok tiru kelakuane wis ngono. Jadi nek kowe go guri kan gak karena wali tadi, pancen pemalas no. Iku wis ora wali. Umpama niru-niru ya wis gawe Kang, ora asli. Maksudnya sing wali asli sing tak critakno iku. Nek kowe niru-niru kan wis gawe, iku wis gak sah cara wis. Terus plagiat cara ning kampus wis. Lah idene wong liya mbok bajak ya. Di saya ora iso niru kan ya mergo kan aku guri niru kula isin Gus Wan pengen aku arep plagiat gitu ora kamu wis gak sah. Tapi dulu ada wali itu malah justru seperti itu. Makanya ini kan pelajaran bagi saya jenengan. Jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara manawi. Kalau itu sukses itu umat Islam luar biasa. Wanu ngerasa, makanya saya ulang lagi saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak, yang bikin yayasan formal sudah banyak, yang ingin alim, ingin doktor tafsir fikih banyak, yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak. Saya itu ingin ada yang selalu tetap seperti saya. Karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi, tentu kebaikannya juga banyak. Saya ulang lagi, kebaikannya juga banyak. Tapi masalahnya adalah ini terfisikkan, agama terfisikkan. Saya beri contoh gini, ini yang nyata, bukan jari. Saya punya teman, dia cara berpikir, Gus kita harus bikin kurikulum. Karena kalau kita tidak punya dokter fikih atau dokter tafsir atau dokter ahli sunnah pokoknya. Lalu nanti yang jabat di Kemenak itu orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi, nanti ya kebijakan Indonesia diarahkan Salafi Wahabi. Jadi lama-lama kayak Wali Songo itu tidak dikatakan
pusat sejarah tapi pusat kemusyrikan. Ana rombongan Wali Songo rombongan kemusyrikan. Kok ketuaane ya ketua. Jadi nanti mereka. Nah, tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang Sunni kan mesti diarahkan ke Sunni juga. Oke itu baik, baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung. Lembaga kenegaraan, departemen, Kemenak lah dalam konteks kita karena santri misalnya Kemenak, itu hanya berapa juga? Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama. Lembaganya itu bisa dihitung, taruh saja 10. 10 terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus. Bandingkan kalau kita, saya ulang, tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting. Ada teman-teman kita di situ dan tentu syaratnya yang punya gelar. Kan nggak mungkin kayak ngelamar jadi dirjen haji terus jeneng sopo Ruhin. Karir sabar fikir suwi itu ya prestasi. Itu kan poin, cara pengiran poin, tapi cara negara kan ndak. Oh, cara pengiran poin, Kang nyabari nasib suwi ku cara pengiran poin. Terus wis wanen itu cara pengiran yo poin. Ada hadis Allah itu malu nyiksa orang sing wis wanen. Oh, itu cara agama poin, tapi cara negara kan ndak. Terus Allah itu seneng wong fakir sing lemu. Mergo wis rido mek kodok-kodok iku ya poin. Lah itu gurunya Imam Syafi'i itu lemu. Makanya kata Imam Syafi'i jarang ana wali sebabnya lemu kecuali Abdul Hasan Asy-Syaibani. Itu dekne dadi wali mergo lemu. Gua bertak sange ridane mbek Allah mangan. Lemu takok kok mangan terus. Ora ana wong warak saka rahmate pangeran. Kowe mangan kok leren, berarti kowe nganggep ngakhiri rahmati Allah. Tapi nek ora iso leren. Ya jadi wali. Jalur itu pun bisa jadi wali. Tapi ojo kawe lho, ini kan wis kawe, ora partner iki wis kawe, angger bar iki wis kawe, wis plagiat no. Tadi kau lah wis niru-niru wis ora oleh, gak keren no. Terus sekarang kita hitung, ruangno gini. Ini nyata ya, dan saya sering ya berdebat seperti ini atau mikir seperti ini. Karena saya ketemu berbagai pihak, ya tentu yang baik, yang punya mental ad-dinu an-nasiha, ya punya mental nasihat. Nasihat itu iradatul khairin apa? Lebih selalu berkeinginan baik untuk yang lain. Lalu ada kiai-kiai kultural kayak Pondok Sarang, Lirboyo, Sidogiri, pondok-pondok besar. Ini kan nggak ada gelar. Tapi setiap di pondok itu diajari madzhab ahli sunnah wal jamaah. Ono sing kerja temangsang yang pedalaman Kalimantan, ono sing bisnis bongkrat buangkrut nganti tuwek melarat, ono sing sugih mergo diorder dari guru privat. Ono sing sugih mergo dikultusno dukun nak ndonga mandi, macam-macam. Nah ini kan dari berbagai lini, ono kabeh. Ono sing darani wali, terus rambutnya gondrong, geng, macam-macam lah. Terus wong nyakini nak rambutnya ora kena dipotong. Terus adol gotri yo larang macam-macam lah. Pokoke macam-macam jenisnya macam-macam. Sing sowan yo macam-macam. Pejabat kepentok pangkat sowan. Ana sing suwantok njuk ngombe, ana sing njuk gotri, ana sing njuk donga. Kula nak maca piyambak abot iki kula sangoni mon jenengan sing maca, macam-macam lah. Wong sugih ora ngajar kiai di order. Akhir kon maca dhewe mboten saged iki. Kula tok salam templek jenengan sing maca. Kiyaine wong dhuwit ku ya penting. Iku ya pinter dhuwit ditampa terus ngombeni banyu didongani kon ngombe. Wong percaya yakin ya lalah mandi. Macam-macam. Tapi ini nangani ribuan orang, mungkin jutaan orang. Dan karena yang nangani ini orang-orang ahli sunnah, maka mereka akan mengembangkan madzhab apa? Ahli sunnah. Saya itu berkali-kali cerita di mana-mana. Saya itu punya teman dulu sekolah itu goblok era karuan, terus melarat goblok keriting. Woi, ora tau munggah kan sekolah. Wireng pisan, lumayan kue putih. Irang. Itu sekolah ora tau munggah. Senengane jaduk bocah. Pokoke semeneng jaduk. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Kerja betul, dulu juga ada HP, dia punyanya surat. Gus kula niku teng pedalaman Kalimantan. Niku tiang-tiang tak ajak Jumatan, tak ajak sholat zuhur gak. Dia eling sisa-sisa fikih eling. Kalau dalam madzhab Syafi'i, orang yang tidak mustautin itu kan tidak wajib Jumatan. Dan kalau jumlahnya tidak 40, tidak usah Jumatan, hanya sholat apa? Zuhur. Masih ingat ya orang goblok banget mondok suwi. Mondoknya bareng kula. Akhirnya singkat cerita, tiap neng pedalaman Kalimantan itu dia gawe musola kok bekas-bekas kali. Ya terus kalau Jumat mereka jak dhuwur gak gelem.
Padahal enggak 40 juga tidak mustautin penduduk yang punya kampung. Alasannya wong awam, Pak, wong Jumat-Jumat kok duhur. Terus ini tak aku, Gus apa boleh duhur? Apa boleh apa? Jumatan, tak jawab boleh. So ini kalau madzhab lah sementing Jumatan. Singkat cerita, dia tersiksa. Dia ini cerita di penjara ya, karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wes kere temangsang yang tengah alas, ijek buruannya polisi, zaman dicek jenenge ilegal loge. Ya tetap nganak nomu sholat. Juga komunitas sholat, mahabbah yang Allah dan Rasul. Tapi kalau kita membiasakan anak, jom gue sekolah IAIN, jom gue sekolah Aliyah, ben kok iso ning Al-Azhar, ben iso ning Umil Qura, kok kowe LC terus payu ning departemen. Kowe nak cung mimpin agama bentuk gaji. Dalile fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan, dia akan putus asa. Ketika yayasan besar nak menggunakan, dia akan putus asa. Ngalor ngidul go ijazah. Sesuai golek dukono ning gone wong sing ra digelar. Nah, ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama harus beda. Meskipun kita saling mengakui tapi harus beda. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi. Ya sama kerja di Kayunan. Itu kalau mau cari masjid itu 4 jam. 4 jam dari dia di tempat kayu tadi. Mau masjid jam 11, masjidnya cek kuncinan. Akhirnya dibuka-buka dewi, disapo-sapo di dewi. Seadan. Baru sing lucu gini, wong saleh wae. Sing sitok iku alumni sarang, ketemu alumni Lirboyo. Ono grupnya ketemu alumni Tegalrejo. Ini orang-orang yang nasibnya itu gak jelas, tapi dibawa, ini betul nyata. Dibawa oleh agamanya ketemu di titik masjid. Kang, kenapa kok eling Jumatan? Jadi kamu ngene tau modho, berang tahun, 4 tahun. Lah kok trimo dadi ngene, bisa ngaji ra tenanan. Macam-macam lah. Akhirnya di masjid itu ketemu sekian alumni pondok besar. Cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam. Jajal sampean. Saya itu pernah ke PJTKI. Itu di Jakarta. Itu kebetulan kakak saya itu pas ke situ saya diajak, ada teman saya. Suwandri orang wong jenenge Hamid. Gus, kamu kenal orang ini? Namanya Hamid. Ini dulu mondok di sini. Mesti katanya kenal jenengan. Tak takut, Mit. Kau orang kerja ning Arab Saudi gak? Amen di Korea ya. Apa yang terjadi setelah dia di Korea? Werjon dia niatis gak niat dakwah, gak niat dadi kiai. Wong kuwapok jenenge melarat ngene. Kuwapok terus. Oh, wis ra terlintas sampe kiai. Pokoke ning Korea kuwapok jenenge makhluk melarat tuh kuwapok dene. Pokoke kepengin menghilangkan kemelaratan ini. Lah kok ora ning Arab? Akeh Gus ning Arab. Nek ketemu kanca-kanca isin mergo tenan. Aku bisa tau ngaji, Cek. Wis motif. Dulu bareng ning Korea iku ora nganti sugih. Terus dia masjid, komunitas majelis taklim. Ya mergo dia dipenjara oleh amari pangeran, oleh perintah pangeran nak urip iku kudu apik lan aja-aja wong. Akhirnya sing niate kedunyan menghilangkan kefikiran, akhirnya menghilangkan kesesatan. Dia masjid ya kayak sukses dadi dia. Ngajak wong-wong. Orang sekarang tahu semua di Korea itu sekarang banyak masjid. Itu di antara dulu awal-awalnya ya alumni pondok pedotan-pedotan. Oh penting yang pedotan. Mergo nek sira pedotan dadi ketua MUI malah. Dadi ora iso dakwah model ngene ora iso. Jadi juri MTQ ora iso dakwah model. Makanya Allah menyiapkan santri-santri pedotan itu akeh. Lalu jegeman ngecap santri pedotan ini disiapkan. Kok nek sira pedotan ketua MUI, juri musabaqah, ora ngarah dakwah ngene-ngene iki. Malah untuk duit, tukokno tiket gratis, dinepno ning ya apa yang iku yang murid-murid agama, tapi gak sekeren sing heroik gini. Cara poine ning ngarepe Allah ya tuntas musuh sing ngene-ngene. Nah ikhlas lho ya. Kecuali ora ikhlas, dekne ngono iku kegiatan nglalekno fikire. Ya gak ono wong dakwah jare timbang ning omah tengok-tengok atau dakwah wae perkara nek.